contoh kasusnya. Di sini kita akan berbicara tentang kontrol sistem pada penyiram air otomatis. Di sini untuk bisa melakukan penyiraman air secara otomatis, sistem ini akan mendapatkan inputan berupa suhu dari sensornya dan kelembapan tanah dari sensornya. Jadi nanti sistem ini dia punya dua sensor. Satu sensor yang membicarakan tentang atau yang mendeteksi suhu udara dan satu sensor lagi yang mendeteksi kelembapan tanah. Suhu udara nanti dihitung dalam satuan derajat Celcius, sedangkan untuk kelembapan dalam bentuk persen. Nah, sistem ini nanti dia akan mengeluarkan output hitungan berapa durasi penyiraman. Nah, di mana nanti durasi penyiraman ini dalam satuan menit itu akan sangat tergantung dari si suhu dan si kelembapan. Jadi nanti ini variabel bebas, ini variabel bebas, dan ini menjadi variabel tidak bebas. Ini jadi variabel yang tidak bebas. Variabel yang tidak bebas. Sedangkan yang dua ini menjadi variabel bebas, di mana nanti dua variabel inilah yang akan menentukan variabel tidak bebas ini. Contohnya kalau sekarang kita punya sensor yang mendeteksi suhu udara 37 derajat Celcius dan sensor kelembapannya adalah 12%, maka pertanyaannya berapa durasi penyiramannya. Nah, maka di sini nanti kita bisa melakukan proses pembangunan sistem berbasis logika fuzzy. Nah, logika fuzzy ini kita bisa masuk kenapa? Karena dalam proses suhu, bisa kita kenali suhu dalam 5 variabel linguistik, yaitu cold, ini sangat dingin, normal, hangat, panas, gitu kan ibaratnya. Nah, dari suhu, range dari tadi itu minus 10 sampai di atas 50, itu nanti kita punya satu derajat mana yang sangat dingin. Nah, berarti kalau dia dari 0 ke bawah, itu sudah sangat dingin. Nah, maka di sini dia punya satu titik, itu dia sudah mulai sangat dingin. Sisanya, kalau di sini itu dia berarti tidak dingin. Nah, berarti kalau di antara 0 dan 1, itu masih disebut dingin, sangat dingin, tapi dengan derajat yang berbeda. Nah, kalau yang dingin, itu mulainya dari 0 sampai 3, ibaratnya seperti ini di sini. Dingin itu contohnya dari 3 sampai 12. Nah, ini derajat 3 sampai 12 dingin. Maka nanti dari 0 sampai 3 ini ada derajat antara 0 dan 1, berarti dia punya nanti bias di sebelah sini. Nah, kalaupun dia sudah di lebih dari 12, berarti dia sudah menjauhi dari nilai dingin, tapi sudah mulai mendekati nilai normal. Normal itu contohnya dari 15 sampai 24. Seperti ini. Nah, inilah kenapa yang paling banyak digunakan adalah bentuk yang trapesium, karena biasanya dalam satu fuzzy set ini yang memiliki derajatnya 1, yang contohnya masuk ke dalam dingin, itu biasanya tidak hanya 1, tapi ada beberapa. Contohnya dari 3 derajat sampai 12 derajat itu adalah masuk area yang masih dingin. Nah, berarti diantaranya ini yang masih punya derajat yang diantara 0 dan 1. Itu pun sama. Nah, jadi kalau kita pisahkan sebenarnya teman-teman, makanya disebut derajat trapesium. Contoh kalau kita ambil yang cold ya. Berarti cold itu kalau dari minus 10 sampai 0, maka dia bentuknya seperti ini kan. Ini 1 ibaratnya, ini mu-nya. Nah, mu-nya. Jadi dia seperti ini. Nah, sampai titik 0. Nah, gitu ya. Sampai titik 0. Nah, sampai 3 pun itu dia masih dingin, tapi dengan derajat yang makin menjauhi seperti ini. Berarti kalau dia sudah 3, itu dia sudah tidak dingin. Tapi di antara 0 dengan 3 itu masih masuk pada derajat dingin. Makanya dia bentuknya seperti trapesium. Terus kalau bentuk yang contoh di sini ya, saya contohkan gambar untuk ini derajat 0, mu-nya sampai 1 beratnya. Contohnya saya ambil yang normal. Normal itu dia punya angka dari 12, 15, ini 12, 15 ya. Terus ada 24, suhu normal sampai 27. Nah, yang disebut dengan suhu normal itu ada 15. Nah, ini ya. Itu dari 15 sampai 24 itu punya nilai 1.
15 sampai 24. Dia punya nilai 1. Tapi dari 12 pun dia sudah masuk suhu normal, tapi dengan derajat yang mendekati 1. Tapi kalau udah lebih dari 24 sampai 27, dia masuk normal, tapi sudah menjauhi nilai 1. Sehingga bentuknya menjadi trapesium seperti ini. Nanti bagaimana kalau kita ingin, kan ini suhu normal. Bagaimana kalau kita punya nilainya adalah 25? Berapa derajat keanggotaan pada suhu normal? Berarti 25 itu ada posisi di sini. Berarti nanti kita tinggal pakai rumus yang tadi ada di fungsi keanggotaan trapesium. Kalau posisi dia berada di atas C kurang dari D, bagaimana rumusnya? Itu nanti untuk berapa persen dia normalnya, nah, berapa derajat dia normalnya itu nanti dihitung dari rumus yang tadi. Oke, kalau saya back lagi rumusnya yang ini nih. Nah, kecepatan. Nah, rumusnya tadi kita menggunakan rumus yang ini. Jadi kalau 25 itu berarti nanti kita menggunakan rumus yang ini, karena 25 itu tadi lebih dari 24 kurang dari 40 gitu ya. Sehingga nanti kurang dari 27, sehingga kita bisa menghitung menggunakan rumus yang ini. Oke, ya, penggunaan rumusnya seperti itu. Jadi di sini setelah kita memiliki satu kasus, kita tentukan dulu variabel linguistiknya, lalu kita gambarkan atau kita tentukan menggunakan fungsi keanggotaan yang mana. Setelah itu baru kita gambarkan fungsi keanggotaannya dengan ada variabel mu-nya dan ada variabel suhu yang tadi kita bicarakan di sini. Karena ada dua sensor yang digunakan, maka nanti selain kita membuat yang suhu, kita nanti juga akan membuat kelembapan tanah. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu hitungannya. Nah, di sini tadi si sensor itu menerima suhu 37 derajat Celcius. Nah, cara merubah ke nilai fazi-nya itu kita lihat. Setelah kita punya fungsi trapesium keanggotaan untuk suhu udara, kita tentukan X-nya adalah 37. Maka posisi X itu ada di sini. X37 itu ada di sini. Nah, berarti ada di area yang ini. Area yang ini itu berarti area apa? Berarti area yang masuk ke bagian hangat dan area yang masuk juga ke bagian yang panas. Jadi dia masuk ke area warm, juga masuk ke area hot. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Berarti kita hitung satu-satu. Nah, untuk menghitung di area warm atau yang hangat, berarti di sini dia, berarti di sini A-nya, kalau untuk yang hangat ya, A-nya, ini B-nya, ini C-nya, dan ini D-nya. Berarti dia posisi lebih dari C kurang dari D, berarti pakai rumusnya. Dimasukkan rumusnya, nah berarti ini kan X-nya 37, nah ini adalah untuk si D-nya, ini untuk C-nya. Dihitung, oh ternyata 37 itu adalah 2/3 dari panas, dari hangat. Jadi 2/3 dari hangat. Sedangkan untuk yang hot, nah, kalau posisi hot, nah berarti sekarang kita rubah posisinya. Berarti hot ini, dia di sini punya trapesium, ini A-nya, lalu ini adalah B-nya, dan ini adalah C-nya. Nah, berarti di sini posisi 37 itu di antara A dengan B. Berarti antara A dan B itu kita menggunakan rumus yang ini. Nah, ini adalah X-nya, ini A-nya, ini adalah si B-nya. Dapatlah kita hitungannya 1/3. Berarti 37 itu 2/3 dari hangat dan 1/3 dari panas. Jadi ini adalah proses fagification untuk satu nilai X pada suhu udara. Nah, jadi awalnya dari nilai yang berupa Crepes yang pasti gitu ya. Nah, sini kita rubah dia dalam bentuk fagi. Sekarang faginya itu dia menjadi 2/3 hangat dan 1/3 panas. Dia berada di tengah-tengah antara panas dengan yang hangat. Nah, selanjutnya untuk yang kelembapan tanah. Kalau tadi dibagi 5, kalau di dalam kelembapan tanah dibagi dalam 3 variabel. Contohnya variabelnya adalah kering, lembab, dan basah. Dry, moist, dan wet. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya untuk posisi 10, ini posisi 10-nya di sebelah sini ya, 10, itu dia sudah mulai, kalau kurang dari 10 itu kering, tapi kalau lebih dari 10 sampai 20 berarti sudah
meninggalkan kering, mulai lembab. Jadi kalau dari 10 sampai 20 itu sudah meninggalkan kering tapi mulai lembab. Kalau dari 20 sampai 40, berarti dia dalam hitungan lembab. Lebih dari 40 menuju 50, berarti dia udah meninggalkan lembab menuju ke basah. Kalau dari 40 ke 50, dia sudah mulai basah. 50 ke atas, persentasenya ini udah masuk kategori kelembapan yang basah. Nah, jadi sekarang kita tinggal lihat, tadi sensornya mendapatkan nilai X-nya itu adalah 12. Berarti posisinya berada di sini. Di kurva ini 12. Berarti dia akan masuk sebagian ke kering dan sebagian lagi dia akan masuk ke lembab. Maka di sini dihitunglah nilai keringnya dan nilai lembabnya. Nah, kalau kita lihat di posisi kering, nah kita bagikan ya seperti ini 0, derajatnya ini mu-nya adalah 1. Ini satunya. Nah, di sini berarti dia posisi 10 ini. Nah, di 10. Ini contohnya posisi 20. Nah, itu kan kalau yang dry itu dia dari posisi 10. Nah, kalau posisi 10 dia masih 1. Tapi pas masuk ke 20 dia mulai turun. Berarti pada saat dia di posisi 12, nah itu berarti dia posisi di sini. Nah, kalau ini adalah contohnya B-nya, ini adalah C-nya, maka ini adalah D-nya, karena dia melalui kurva yang mau menurun. Berarti di sini adalah C 10 dan D-nya adalah 20. Tinggal kita masukkan menggunakan rumus yang ini, kita dapatlah nilainya adalah 4/5. Oh, berarti si 12 itu adalah 4/5 dari kering. Lalu untuk posisi yang moist gitu ya, moistnya berarti kita tinggal hitung di sini 0. Berarti moist itu dari 10, 20, 40, dan 50. Bentuknya kurvanya seperti ini. Kalau dia 20, berarti dia udah termasuk lembab sampai persentase 40, jadi lalu dia turun ke 50 untuk meninggalkan posisi lembab. Berarti kalau kita punya 12 di sini, nah berarti dia posisinya adalah antara A dengan B. Nah, berarti rumusnya menggunakan yang ini. Ini A-nya, ini B-nya, dapatlah ternyata dia itu 1/5 lembab. Nah, berarti yang asalnya dia punya angka crisp 12%, sekarang sudah berubah dalam bentuk fuzzy, yaitu 4/5 kering dan 1/5-nya adalah lembab. Nah, dari proses fuzzification ini kita punya 4 nilai fuzzy input, di mana pada suhu ada hangatnya 2/3 dan panasnya 1/3, sedangkan pada kelembapan tanah, keringnya adalah 4/5 dan lembabnya adalah 1/5. Nah, itu adalah nilai dari hasil fuzzification. Yang asalnya di sini adalah, tadi itu adalah 30 derajat Celcius, yang ini asalnya adalah 12% kelembapan, sekarang di fuzzification hasilnya jadi seperti ini. Nah, setelah proses fuzzification, selanjutnya adalah proses inferensi atau proses penalaran. Nah, di sini outputnya itu adalah tentang durasi penyiraman. Jadi inferensi kita mulai berbicara tentang masalah output. Output di sini dia punya nilai linguistik 3. Contohnya cepat atau pendek ya waktu penyiramannya, durasinya, atau durasi yang medium atau durasi yang panjang untuk penyiraman. Contohnya di sini kita bagi dia dalam waktu sampai 70 menit ibaratnya. Nah, nanti di sini dia kalau pendek itu kurang dari 20 sampai maksimalnya 28 itu pendek. Tapi kalau medium itu mulai dari 20, 28 itu sudah masuk pendek sampai 40 pendek, dan 40 menuju 48 itu sudah meninggalkan bukan pendek, menengah gitu ya. Kalau 40 udah mulai masuk ke hitungan panjang durasinya. Kalau udah masuk 48 sampai lebih itu udah pasti masuk hitungan panjang. Nah, sehingga nanti dari proses fuzzy input yang tadi nanti akan kita lihat durasinya nanti akan masuk durasi yang mana. Nanti bisa kita hitung apakah masuk durasi yang short, durasi yang medium, atau durasi yang long. Tapi sebelumnya kita harus punya aturan fuzzy. Nah, aturan fuzzy ini bisa teman-teman ambil dari aturan berdasarkan fakta, berdasarkan SOP, ataupun berdasarkan dari pakar. Bagaimana dari suhu sebagai
variabel bebas, dan kelembapan sebagai variabel bebas bisa mempengaruhi dari si variabel yang tidak bebas. Ini adalah nilai dari variabel yang tidak bebas, dari durasi tersebut. Contohnya, kalau suhunya sangat dingin, tapi kelembapannya kering, berarti harus penyiraman dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kalau sangat dingin dan kelembapan tanahnya basah, berarti tidak perlu panjang-panjang. Kenapa? Karena tanahnya udah basah, cukup sebentar saja disiramkan airnya. Tapi kalau sekarang suhunya itu normal, terus dia itu kelembapannya biasa, maka cukup dalam fase medium untuk penyiraman. Nah, kalau dia itu suhunya panas, tapi kelembapannya kering, maka dia harus lama proses penyiramannya. Nah, jadi aturan-aturan ini bisa kita dapatkan dari fakta yang ada di lapangan, bisa juga kita dapatkan berdasarkan pengalaman, berdasarkan data, ataupun berdasarkan dari pengalaman si pakar. Ya, teman-teman, untuk bisa membangun si aturan fazinya. Setelah ini tinggal kita buat saja, mau dalam bentuk proses Madani ataupun proses Mamdani atau proses Sugeno seperti yang tadi. Nah, kalau pada proses Mamdani ada dua jenis, ada yang sifatnya clipping, jadi dia memotong secara langsung pada kurva, pada trapesium, ataupun pada fungsi scaling. Jadi kalau fungsi scaling nanti dia akan menghitung lagi pada titik pasti untuk nilai masuk yang dalam nilai derajat satunya ini. Nanti akan kita lihat proses yang clipping itu seperti apa. Nah, dari proses Fazification yang tadi, dan ini adalah aturan Fazi, kita bisa buatkan aturannya dalam bentuk pendekatan Mamdani seperti ini. Oh, ini bentuknya Mamdani, kenapa? Karena si den-nya itu cukup sederhana. Jadi kalau suhu sama dengan warm, kelembapan sama dengan dry, maka durasi adalah long. Nah, itu kan kita ambil dari mana ini? Ini warm, lalu ini dry. Tinggal kita lihat pasangannya. Kalau warm sama dry, oh ini dia pasangannya di sini. Nah, ini pasangannya, berarti durasinya long. Terus sekarang warm dengan moist. Oh, kalau dia warm tapi ininya moist, itu berarti dia di sini. Oh, sekarang kalau hot. Nah, kalau hot dengan dry berarti long. Kalau hot dengan moist berarti medium. Nah, kita buatkan dia dalam bentuk pendekatan Mamdani seperti ini. Ya, jadi ini kita dapat dari mana? Kita melihat dari nilai Fazi input dengan tadi aturan Fazinya. Dan itu kita masukkan dia dalam bentuk pendekatan Mamdani seperti ini. If ini adalah variabel bebasnya, then variabel bebas n variabel bebasnya, then ini adalah si variabel yang tidak bebasnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk proses Mamdani clipping, nah, itu teman-teman setelah kita dapatkan tadi pendekatan Mamdaninya, tinggal kita masukkan nilainya. Nah, kalau tadi kan baru warm, hot, nah sekarang kita masukkan nilainya di sini. Nah, ini nilai hot, kita masukkan nilai hot. Nilai hot, ini nilai hot. Nilai dry, berarti ini nilai dry, ini nilai dry. Terus nilai moist, nah ini nilai moist, ini nilai moist. Nah, selanjutnya, untuk memproses dari aturan ini, kita tahapan pertama, kita gunakan aturan konjungsi atau aturan dan, di mana nanti aturan konjungsi ini, nah, kita tinggal mengambil nilai paling minima dari dua pilihan nilai yang ada. Contohnya seperti apa? Contohnya di sini, nah, antara warm dengan dry, nilai yang paling kecil itu adalah nilai yang warm, berarti longnya itu hanya 2/3 saja. Di sini 2/3 dengan 1/5, oh berarti mediumnya hanya diambil 1/5. Kenapa? Karena yang diambil adalah nilai minimum. Hotnya 1/3, dry-nya 4/5, oh berarti yang diambil hanya 1/3. Hotnya 1/3, moistnya 1/5, berarti kita ambil mediumnya adalah 1/5, diambil nilai minimumnya. Sehingga di sini kita dapatkan hasilnya long 2/3, terus di sini medium 1/5, long 1/3, dan medium 1/5. Nah, selanjutnya kita gunakan aturan disjungsi untuk setiap satuan yang sama. Contoh, long 2/3 atau long 1/3. Nah, di sini kalau atau kita ambil nilai maksimum, berarti kita ambil longnya 2/3.
Kalau medium di sini 1/3 dan medium 1/5 dengan medium 1/5 berarti nanti durasinya pun diambil 1/5. Nah, sehingga kalau kita menggunakan metode clipping, nah, akhirnya kita bisa dapatkan satu keputusan bahwasanya di sini kita dapatkan proses 1/5 dari durasi medium itu seperti ini. Nah, berarti kita ada posisi di sini medium. Nah, sedangkan untuk yang long, berarti kita berada di posisi sebelah sini. Ya, 2/3 long. Berarti yang ini tidak masuk ke dalam durasi yang kita gunakan. Sedangkan kalau kita menggunakan inferensi model Sugeno, nah kalau model Sugeno kita buatnya dia dalam bentuk seperti ini. Kemudian contohnya kita tentukan bahwasanya short itu 20, medium itu 40, dan long itu 60. Nah, setelah kita tentukan, kemudian kita masukkan, nah 1/5 dari medium, berarti dia hanya sampai di sebelah sini, 1/5 dari 40, lalu yang 2/3 long, berarti dia dapatnya 2/3 dari 60. Seperti itu untuk model Sugeno ini. Nah, sekarang sudah kita dapatkan fuzzy output-nya. Nah, sekarang tinggal masuk proses defugification. Nah, proses defugification ini adalah proses kita untuk mengembalikan dari bentuk fuzzy ke dalam bentuk crisp lagi. Ada berbagai macam metodenya, teman-teman. Di sini yang saya perlihatkan ada 3 metode. Nah, contohnya ini dari hasil tadi, Madani model clipping, nah, kita dapat longnya 2/3 dan mediumnya 1/3. Di sini kita gabungkan ya. Ini yang tadi 1/5 medium dan ini 2/3 long, kita gabungkan. Sehingga nampaklah daerah yang diarsir warna biru, maka ini adalah daerah yang menjadi output, nah, set himpunan outputnya. Nah, sekarang tinggal kita pilih. Contoh, kalau kita menggunakan defugification dengan metode centroid, di sini metode centroid itu kita tinggal menentukan titik-titik secara acak. Nah, contoh di sini saya menentukan ada 10 titik pada batas ya. Nah, contohnya di sini ada titik 24, 28, 32 sampai dengan titik ke 90. Semuanya saya ambil dalam batas ini. Kemudian kita masukkan nilainya. Ini tadi nilai batasnya 24, 28 dikali 1/5. Kenapa? Karena 24 sampai 40 itu posisinya ada di dalam 1/5 medium. Sedangkan yang lebih dari 40, nah berarti di sini 48 sampai 90 itu sudah dikalikan pada 2/3 long. Berarti di sini yang 48 sampai 90 dikalikan pada 2/3, sedangkan yang 24 sampai 40 dikalikan 1/5. Oh, ini adalah derajat keanggotaan dari setiap titik yang tadi dipilih. Kemudian tinggal kita hitung, 24 ditambah-tambah dikali 1/5, 48 ditambah-tambah dikali 2/3, dapatlah nilainya 32 dan 232. Kemudian ini 1/5 ditambah-tambah, semuanya dapatlah 4,33. Lalu tinggal kita bagi, nah, dapatlah hasilnya 60,97. Nah, berarti kalau kita menggunakan metode Mamdani clipping dengan defugification-nya centroid method, maka tadi dengan kita memiliki suhu 37 derajat dan kelembapan 12%, durasi penyiramannya adalah long 60,97 menit.